Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Serlina. Kali ini saya ingin menjelaskan pendahuluan dari isi jurnal yang kelompok kami buat, yaitu jejaring sosial atau SNS menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada saat ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang menginvasi corak dan juga pola interaksi masyarakat. Ditambah dengan teknologi baru yang semakin gencar mengembangkan inovasi-inovasi sehingga masyarakat secara tidak langsung harus mengikutinya. SNS juga menjadi sarana untuk mengatasi sebagian besar permasalahan di berbagai bidang, yaitu baik di bidang komunikasi, birokrasi, hiburan, pendidikan, dan juga lain-lain. Dengan bawaan sifatnya yang cepat, mudah, dan dengan biaya yang murah, media sosial menjadi alternatif untuk tetap berhubungan dengan baik dengan orang lain. Merupakan jenis jasa web untuk membangun jaringan virtual antara orang yang memiliki kesamaan minat, latar belakang, dan juga aktivitas. SNS juga dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena menghilangkan batas ekonomi dan juga geografi, dan juga dapat berguna dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pencairan kerja, hiburan, dan juga pendidikan. Namun, menurut Redhorn et al. Tahun 2017 mengidentifikasi kepopuleran SNS. SNS tersebut juga menciptakan resiko yang sangat tinggi bagi penggunanya ketika sejumlah data pribadi dibagikan dalam SNS menjadikan pengguna target yang menggoda untuk diserang, seperti spam, malware, social bot, dan pencurian identitas. Bahkan, penyerang dapat juga menemukan data signifikan lainnya, seperti informasi akun bank yang kemudian digunakan untuk kejahatan seperti penipuan. Kemudian, identitas pribadi dan lokasi. Itu menurut penemuan Redhorn et al. Tahun 2017. Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana ancaman terhadap privasi dan data mining pada SNS. Dengan lebih dahulu memaparkan konsep atas privasi dan data mining itu sendiri dalam industri big data pada saat ini. Penulis menawarkan paparan konseptual berdasarkan referensi dan studi literatur dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan isu ancaman privasi dan data mining pada SNS. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dalam jurnal ini membatasi permasalahan pada hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana ancaman privasi dan data mining di jejaring sosial online atau SNS. Yang kedua, bagaimana konseptualisasi ancaman terhadap privasi dan data mining di industri digital pada saat ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merawati, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dari jurnal yang kita bahas ini. Metodologi penelitian. Tulisan ini merupakan tulisan konseptual yang mengadaptasi pedoman metasintesis dari Prancis dan Baldesseri dengan pendekatan meta-agregasi kualitatif. Metasintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkat pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Itu menurut Perry dan Hellman 2002. Prancis dan Baldesseri mengidentifikasi langkah-langkah dalam melakukan metasintesis. Yang pertama, memformulasikan pertanyaan penelitian. Fokus dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ancaman privasi dan data mining pada social networking sites. Untuk itu, dirancang beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya dari hasil kajian literatur ini. Pertanyaan yang pertama, di forum publikasi, apa pembahasan mengenai privasi dan data mining diterbitkan? Pertanyaan kedua, apa saja permasalahan atau isu yang ditemukan dalam penelitian yang ada? Pertanyaan ketiga, bagaimana kontribusi masing-masing konsep pada pengintegrasian SNS? Yang kedua, melakukan pencairan literatur.
Pada kajian literatur ini, sumber data yang akan digunakan adalah makalah yang tersedia pada halaman website SAGE. Semakin banyak sumber data yang digunakan, maka kemungkinan untuk menemukan literatur yang sesuai juga semakin besar. Strategi dalam melakukan pencarian dibangun melalui penentuan kata kunci dan sinonim dari fokus kajian. Ketiga, melakukan screening dan seleksi artikel penelitian yang cocok. Penerapan pencarian tersebut berkemungkinan menghasilkan jumlah makalah yang cukup banyak. Oleh karena itu, identifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh makalah yang dapat dijadikan studi primer. Identifikasi dapat dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penerapan kriteria inklusi dan eksklusi ini akan menjamin bahwa makalah yang digunakan adalah makalah yang benar-benar sesuai dengan konteks kajian. Melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif. Prosedur pemilihan makalah dilakukan dengan teknik membaca cepat seluruh kandidat studi primer. Membaca cepat yaitu membaca bagian abstraksi dan makalah yang tersedia. Selanjutnya, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat, maka dapat ditentukan apakah makalah tersebut dapat dijadikan studi primer. Yang kelima, memberlakukan kendali mutu. Berdasarkan perencanaan review yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi rencana tersebut. Eksekusi pencarian pada halaman website yang dijadikan sumber data menghasilkan 151 makalah yang merupakan kandidat studi primer. Yang keenam, menyusun laporan akhir. Selanjutnya, diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan cara membuat bagian abstraksi dari seluruh kandidat. Studi primer penerapan kriteria inklusi dan eksklusi menghasilkan sebanyak 13 makalah studi primer yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Mungkin hanya itu saja metodologi penelitian yang dapat saya jelaskan dari pembahasan jurnal ini. Untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan, yaitu dari poin pertama, ancaman privasi dan data mining di era digital. Yang pertama, ancaman terhadap konten media. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, paparan konten multimedia. Dalam hal ini, ancaman terhadap paparan konten berhubungan dengan informasi sensitif seseorang, seperti nomor telepon, alamat rumah. Adapun dampak dari paparan konten multimedia adalah yang pertama, pembeberan informasi, kehilangan reputasi, kebocoran lokasi, kekerasan cyber, dan kehilangan keamanan. Di poin berikutnya yaitu kepemilikan bersama. Informasi yang dibagikan untuk dikonsumsi secara bersama cenderung berhubungan dengan beberapa orang saja. Namun, tidak semua orang mengatur apakah informasi tersebut akan dibagikan kepada orang lain atau hanya untuk dikonsumsi pribadi saja. Adapun dari dampak kepemilikan bersama ini adalah kehilangan kepemilikan konten. Yang berikutnya yaitu manipulasi konten. Pengguna yang tidak bertanggung jawab banyak menggunakan informasi yang didapat dari SNS, semisal foto seseorang untuk mengolok-olok atau mengancam orang tersebut dengan memanipulasi kontennya. Adapun dampaknya ialah backclaiming dan kehilangan reputasi. Steganografi atau penyebaran memes yang tidak benar dari SNS merupakan praktik steganografi yang dapat mengancam privasi seseorang. Dampaknya ialah pembeberan informasi. Poin yang berikutnya yaitu metadata. Kemampuan SNS yang menyerap informasi dapat sangat banyak, memungkinkan ancaman dalam penemuan lokasi seseorang ataupun ID seseorang. Adapun dampaknya yaitu kebocoran informasi, dan profiling. Yang berikutnya yaitu link yang dibagikan bersama. SNS mempunyai fitur yang bisa berbagi link. Jika link tersebut dibagikan kepada orang lain secara simultan, hal ini menimbulkan ancaman link tersebut kehilangan sumber utamanya, sehingga rentan untuk menyebarkan informasi yang bisa dimanipulasi. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu kehilangan kepemilikan informasi dan juga hoax. Poin yang berikutnya yaitu transparansi data. Oleh karena data yang disebarkan di SNS tidak dienkripsi, maka praktik penyebaran informasi
tanpa adanya otoritas yang jelas menjadi isu tersendiri dalam ancaman privasi dan data mining. Adapun dampaknya yaitu kebocoran informasi rahasia. Tagging atau kegiatan menyebutkan data seseorang bisa mengancam privasi orang tersebut, terlebih jika orang tersebut tidak menginginkan apapun dari dirinya diinformasikan ke publik. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tagging ini adalah kebocoran informasi dan kehilangan reputasi. Yang kedua, yaitu ancaman tradisional. Di poin ini yang pertama, yaitu phishing. Pengguna akan diarahkan pada sebuah URL palsu dan akhirnya bisa tertipu dengan akun tersebut. Adapun kegiatan yang ditimbulkan yaitu kebocoran informasi rahasia seperti password dan lain sebagainya. Malware. Pengguna diarahkan untuk mengakses suatu situs tertentu yang ternyata merupakan situs yang dapat menyerap informasi rahasia pengguna. Adapun dampak yang ditimbulkan seperti kebocoran informasi rahasia. Poin yang ketiga yaitu ancaman sosial. Poin yang pertama yaitu cyberbullying. Banyak anak-anak yang dipermalukan oleh temannya sendiri dan menyebarkan di SNS. Adapun dampak yang ditimbulkan seperti kekerasan cyber. Yang berikutnya cyber stalking. Mencari informasi seseorang secara intens dan berulang, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengancam ataupun melakukan teror. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu seperti kekerasan cyber dan cyberbullying. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Social Network Sites atau SNS merupakan jenis jasa web untuk membangun jaringan virtual di antara orang yang memiliki kesamaan minat, latar belakang, dan aktivitas. SNS dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena menghilangkan batas ekonomi dan geografi, dan juga dapat berguna dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan pencapaian kerja, hiburan, dan pendidikan. Penggunaan SNS mendorong seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadinya, misalnya usia, orientasi seksual, atau politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lain-lain. Dengan berkembangnya SNS saat ini, isu terkait bagaimana menjaga privasi dan keamanan dari pengguna juga mulai mencuat, terutama ketika pengguna mengunggah konten multimedia seperti foto, video, dan juga audio. Hansen juga menawarkan alternatif untuk tidak hanya mengandalkan fitur keamanan yang dibangun di situs web jaringan, melainkan menggunakan fitur keamanan dan privasi bersama dengan kriteria pemindaian selektif dalam memutuskan siapa yang akan mengizinkan akses ke situs web mereka dengan informasi yang sensitif. Dari itu, selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah ditawarkan oleh berbagai SNS, kita perlu menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Asumsinya adalah jika mengunjungi halaman Facebook seseorang, kita dapat mengakses informasi dalam konteks. Sehingga, untuk menghindari hal-hal semacam ini, perlu proteksi diri sendiri, dan dalam hal ini adalah literasi untuk peka terhadap privasi di SNS.